Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 80. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mengikuti teriakan keras komandan, sekelompok cahaya keemasan keluar dari tas binatang abadi yang tergantung di pinggangnya. Dalam sekejap, di formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, sekelompok cahaya keemasan itu berubah menjadi badak emas setinggi 10 kaki. Ledakan. Badak emas mengeluarkan nafas urutan ke-9 dari binatang kaisar di masa dewasa, menyebabkan kekosongan runtuh. Badak emas adalah tunggangan yang diberikan Fang Rulong, 9 kaisar abadi kepada komandan. Ranahnya setara dengan kekuatan tingkat ke-9 ranah Raja Kaisar. Berdengung. "Om, ada sapi, aku tahu siapa di antara kalian yang bisa membunuh tuanku." Badak emas meraung dan meledak ke dalam kehampaan. Tanduk tunggal di kepalanya, memancarkan tenda emas yang tajam, bergegas menuju Suan Yuanru yang tidak siap. Suan Yuanru tidak menghindar tepat waktu. Tan Yun berteriak, "Ruer, hati-hati." Langkah ilahi Hong Meng. Dalam susunan pedang ilahi Hong Meng Tu, Tan Yun melintas dari langit di atas gunung peri meteorit dan mendorong Suan Yuanru di udara, tetapi punggungnya sendiri ditusuk oleh satu tanduk badak emas. Engah. Tanduk tunggal yang tajam langsung menusuk punggung Tan Yun dan keluar dari dada Tan Yun dengan percikan darah, membuat Tan Yun tergantung di tanduk tunggalnya. Uff. Tan Yun meledakkan panah darah di mulutnya. Untungnya, dia tidak melukai jantungnya. "Tan Yun, ada apa denganmu? Kenapa kau begitu bodoh?" Suan Yuanru memandang Tan Yun, keduanya tergerak dan tertekan. Tepat ketika dia terganggu, komandan berbalik di udara dan memotong punggung Suan Yuanru dengan tombak panjang setelah menghindari pedang yang dibunuh oleh Sen Subing. Menusuk. Tiba-tiba, baju besi estian Suan Yuanru terpotong dari pertahanan yang dalam. Kulitnya seperti salju, dan epitel bagian belakang giok membuka daging, samar-samar memperlihatkan tulang putih. "Ruer, Subing dan Senji, tinggalkan aku sendiri. Kamu berurusan dengan komandan dengan sepenuh hati." Tan Yun meraung, "Bawa aku untuk membunuh binatang ini, dan aku akan membantumu." Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Alasan mengapa dia tidak membiarkan kera iblis dan singa naga emas sangat sederhana, karena dia tahu bahwa sekarang kera tua dan pria besar itu terlalu berbeda dari ranah badak emas, dan mereka hanya akan mati jika mereka keluar. "Suamiku, kamu harus berhati-hati." Sen Subing menyeka air mata dari sudut matanya dan bertarung dengan Suan Yuanru dan Sen Ji lagi. Dalam menghadapi pengepungan tiga wanita, komandan menjadi semakin berani. "Ying, kamu membantu mereka berurusan dengan utusan manajemen terpadu." Tan Yun berkata kepada Tuoba Ying, yang telah memasuki tingkat 12 ranah kaisar di Menara Lingqiao, "Kamu tidak bisa mengatur begitu banyak sekarang. Lakukan yang terbaik. Arai pedangku sekarang tertutup. Ruer akan tahu cepat atau lambat bahwa aku adalah reinkarnasi dari Hong Meng Supreme. Kamu tidak perlu menyembunyikan kekuatanmu. Kamu tidak bisa membiarkan mereka melakukan kesalahan. Aku perintahkan kamu tidak boleh memiliki sesuatu yang tidak terduga." "Ya," Tuoba Ying menjawab dan keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Segera, dia membunuh dengan pedang. "Bagus untuk datang." Utusan manajemen tersenyum muram ketika dia menemukan bahwa Tuoba Ying adalah tingkat ke-12 dari ranah kaisar. "Hari ini, utusan manajemen memberitahu Anda bahwa tingkat ke-9 ranah Raja Kaisar sangat kuat." Setelah senyum ganas, utusan manajemen berkata dengan suara keras, "Badak emas, Anda dengan cepat membunuh Tan Yun, semut mol dari tingkat ke-7 ranah kaisar, dan kemudian datang untuk membantu saya." "Itu tuannya," jawab badak emas. Tiba-tiba, satu tanduk mengambil Tan Yun, menukik ke bawah dan menabrak gunung peri meteorit yang berdiri di susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Bang! Ledakan. Wow! Dengan suara yang mengejutkan, badak emas itu tertanam dalam di puncak besar melawan Tan Yun. Dalam sekejap,
Puncak gunung runtuh dan puing-puing besar seperti rumah meledak. Itu menabrak puncak abadi dengan Tan Yun di satu sudut dan menembus tebing gunung belakang. Tan Yun terkena dampak besar, pusing, dan menyemprotkan 3 suap darah. Badak emas menggelengkan kepalanya dan menerbangkan Tan Yun dengan satu tanduk. Tan Yun, dengan lubang darah di dadanya, menyemprotkan darah dan jatuh di gunung peri meteorit yang hancur seperti cangkang. Semut Mol yang rendah hati, aku akan menghancurkanmu hari ini. Badak emas mengeluarkan kata-kata. Kekosongan itu seperti gelombang, dan tubuhnya tiba-tiba naik dari 10 kaki menjadi 5.000 kaki. Tubuhnya yang menjulang tinggi seperti gunung emas. Dengan raungan, ia mengangkat kaki depannya dan melangkah ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tidak menunjukkan kekuatan sihir apapun dalam susunan pedang pembunuh Hongmeng, juga tidak menunjukkan formula pedang pembunuh Hongmeng. Karena dia khawatir bahwa Suan Yuanru, Tuo Baiying, Shen Subing dan Zhen Ji bukanlah lawan mereka. Dia tahu lebih baik bahwa jika dia melakukan yang terbaik, dia akan jatuh ke dalam kelelahan yang luar biasa. Bahkan jika dia membunuh badak emas, pada saat itu, jika keempat wanita itu kalah dari manajemen terpadu, dia dan keempat wanita itu hanya akan menemui jalan buntu. Pada saat yang sama, Tan Yun sangat percaya bahwa dia lebih kuat dari tubuhnya, bahkan jika dia tidak mengalahkan badak emas, dia masih bisa menghancurkannya. Hewan nakal, apakah kamu ingin menghancurkanku sampai mati? Tan Yun menatap tajam, dan berkata dengan tajam, tubuh guntur angin. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar Tan Yun runtuh satu demi satu, dan napas yang kuat keluar dari tubuh Tan Yun. Lalu, yang membuat badak emas sedikit bingung adalah ukuran tubuh manusia mungil di bawahnya yang membubung hingga 1000 kaki. Merengek. Saat Tan Yun menggunakan kekuatan angin dan guntur, tiba-tiba, ketika angin mengamuk di atas kota peri meteorit, kekuatan petir seperti ular piton dan kekuatan angin seperti naga melingkari tubuh seperti gunung Tan Yun. Mengaum. Tan Yun meraung liar, menghadapi kuku depan yang diinjak badak emas. Dia tidak hanya tidak bersembunyi tetapi juga menekuk lututnya. Di tanah longsor, dia menginjaknya tiba-tiba. Tiba-tiba, gunung seperti Tan Yun bangkit dari tanah, mengayunkan kepalan tangan kiri yang besar dan mengenai kaki kiri depan badak emas. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, kulit kepalan tangan kiri Tan Yun meledak, memperlihatkan tulang kepalan tangan yang terkepal. Kekuatan benturan besar mengalir ke lengan kiri Tan Yun dari wajah tinju dan mencapai tubuhnya. Dia diinjak-injak oleh badak emas dan jatuh di gunung peri meteorit. Ah, kakiku! Sebaliknya, badak emas membuat ratapan yang tragis. Seluruh kuku depan kirinya terciprat darah dan daging, dan tulang kukunya pecah menjadi retakan yang mengejutkan. Di bawah tinju Tan Yun, badak emas dengan ketinggian 5.000 kaki diterbangkan ke dalam kehampaan. Bang! Gunung peri meteorit dengan ketinggian puluhan ribu kaki runtuh, tetapi Tan Yun jatuh. Dengan kaki kanannya di gunung, tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba melompat ke dalam kehampaan dan muncul di atas sisi kiri badak emas. Halo! Teriak Tan Yun, tubuhnya berguling-guling di udara, kaki kanannya seperti cambuk raksasa, tergambar di punggung badak emas. Ah! Dalam jeritan badak emas, bulu di punggungnya pecah, memperlihatkan tulang punggungnya yang menakutkan. Tubuhnya setinggi 5.000 kaki, menyemburkan air terjun seperti darah. Setelah jatuh ribuan kaki, ia berhenti bentuknya dan berdiri di udara. Saat ini, di pupilnya yang besar, ia memancarkan kilau haus darah. Jelas, itu benar-benar marah. Aku akan membunuhmu. Badak emas meraung dan mengguncang langit. Anggota tubuhnya berlari dalam kehampaan dan bergegas menuju Tan Yun. Dengan badak emas berderap dari udara kosong, satu tanduk di kepalanya memancarkan kekuatan emas yang menakutkan. Seperti tanduk emas sepanjang 100 kaki, itu berisi kekuatan yang tak terkalahkan. Pedang pembunuh Hongmeng. Ketika Tan Yun membacanya, pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan berubah menjadi raksasa sejauh 800 kaki dari tangannya. Dengan pedang di tangannya, Tan Yun menukik dengan seluruh kekuatannya, memotong kekosongan dan memukul tanduk emas dengan keras. Kapan? Ketika percikan api memercik, luka pedang yang dalam dipotong dari tanduk tunggal Baizang,
dan dampak badak emas yang mengguncang dunia hampir mengguncang pedang pembunuh Hongmeng di tangan Tan Yun. Sial, kekuatan yang sangat kuat. Tan Yun memegang pedangnya di kedua tangan dan terangkat puluhan ribu kaki oleh benturan itu. Sebelum dia bisa berdiri teguh, dadanya diinjak-injak oleh badak emas dari langit. Wow, dengan suara, Tan Yunju memuntahkan aliran darah dari mulutnya. Dia merasa organ-organ dalamnya tampak bergeser, dan tubuhnya ditendang oleh badak emas. Manusia yang rendah hati, mati. Badak emas melangkah ke udara dan menginjak Tan Yun. Jika Anda dicap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Langkah Dewa Hongmeng, aku akan mengalahkanmu hidup-hidup hari ini. Dengan raungan, Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hongmeng-nya, seperti hantu besar. Di mana orang-orangnya? Kenapa Ben Niu tidak bisa menemukannya? Badak emas tampak sangat terkejut setelah melangkah kosong. Pada saat ini, badak emas merasakan kekuatan sobek yang sangat besar dari ekornya. Kemudian, dia pusing dan pandangannya mulai kabur. Wosh! Wosh! Tapi Tan Yun, berdiri di udara, menyingkirkan pedang pembunuh Hongmeng, meraih ekor badak emas dengan kedua tangan dan mulai mengayunkannya. Tan Yun yang seperti gunung berputar dari kehampaan seperti gasing raksasa yang berputar, dan badak bercangkang emas yang diguncangnya membuat teriakan yang menusuk ketika diguncang, pelan-pelan, terlalu cepat. Terlalu cepat naik. Pusing. Hahaha, aku tidak akan membiarkanmu pusing. Bagaimana aku bisa membunuhmu nanti? Tan Yun mengguncang badak emas dan dengan putus asa mempercepat rotasinya. Sesaat kemudian, badak emas memutar perutnya dan muntah. Pada saat berikutnya, Tan Yun tidak pernah berhenti. Tan Yun tidak tahu berapa kali dia membuang badak emas. Tangannya mengendur. Badak emas dilemparkan seperti cangkang ke dalam kekosongan. Setelah berhenti dari udara kosong, itu tidak bisa membedakan kekacauan di tenggara dan barat laut. Ia terus berteriak, manusia yang rendah hati, aku akan membunuhmu. Tan Yun berbalik berkali-kali sehingga dia juga merasa pusing. Tan Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya, melakukan langkah surgawi Hongmeng, dan naik ke udara. Satu langkah melintasi kekosongan 300.000 kaki. Tubuhnya kosong di udara, dan kakinya tiba-tiba terbuka. Dia mengendarai punggung badak emas yang masih tidak tahu tenggara dan barat laut. Bang bang. Segera, Tan Yun mengayunkan tinjunya yang besar dan mencoba yang terbaik untuk memahat bagian belakang badak emas seperti badai. Tiba-tiba, kulit di bagian belakang badak emas pecah, dan darah dan daging memercik, memperlihatkan jejak retakan di tulang belakang yang besar. Berhenti, 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 aku mengaku kalah. Lepaskan nyawaku. Suara badak emas memohon belas kasihan menyebar jauh dan jauh. Ketika dia sedang dalam pertempuran sengit dengan keempat wanita itu, utusan manajemen yang dominan mendengar pidato itu dan mengikuti pamornya. Dia berteriak tak percaya, Tan Yun, apakah kamu manusia atau binatang? Mengapa tubuhmu bisa menjadi ribuan kaki? Mendengar teriakan keras dari utusan manajemen terpadu, Suan Yuanru memandang Tan Yun tanpa sadar. Melihat Tan Yun, dia tiba-tiba kehilangan akal. Suan Yuanru mengerutkan kening dan bergumam, kenapa aku melihat bentuk tubuhnya dan merasa sangat familiar. Selain itu, aku merasa sangat familiar dengan susunan pedang yang dia susun. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, tapi aku tidak ingat. Saat itu, suara cemas Zenji menyela pikiran Suan Yuanru. Suan Yuanru, apa yang membuatmu terpana? Hati-hati di sebelah kiri. Ketika Suan Yuanru sadar, komandan memegang tombak dan memotong luka tulang yang dalam di bahu kiri Suan Yuanru. Segera, Tong Guan menikam tenggorokan Suan Yuan dengan tombak. Suan Yuanru tidak bisa mengelak. Pada saat kritis, Sen Subing melintas melewati Suan Yuanru dengan pedang dan memotong ujung tombak yang menusuk tenggorokan Suan Yuanru. Jelas, jika Sen Subing tidak menyelamatkannya, Suan Yuanru akan jatuh. Suan Yuanru, bagaimana kamu bisa terganggu saat ini? Sen Su berteriak dengan dingin, fokus. Saudari Sen, saya salah. Jangan marah. Suan Yuanru meminta maaf dan berterima kasih, membuang keraguannya dalam kebahagiaan dan mulai melawan dengan perhatian penuh. Tidak, Klik. Pada saat ini, suara badak emas yang mengerikan tiba-tiba berhenti.
Dalam suara patah tulang yang jelas dan menakutkan, Tan Yun mematahkan tulang punggung badak emas dengan satu pukulan. Badak emas menyemburkan darah dari mulutnya dan jatuh dari selangkangan Tan Yun. Dengan keras, badak emas yang sekarat itu jatuh ke reruntuhan setinggi puluhan ribu kaki di gunung peri meteorit yang runtuh. Dengan Tan Yun terengah-engah, lubang darah di dadanya terus mengalirkan darah. Raja beruang naga Tianluo, kamu keluar dan mengambil pil binatang kaisarnya, dan kemudian melahap sumber kaisar di dalam untuk meningkatkan kekuatanmu. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Tan Yun mengorbankan pedang pembunuh Hong Meng dan pergi ke utusan manajemen berbahaya yang memukuli 4 wanita. Raja beruang terbang keluar dari menara Lingqiao di Tan Yun dan menjadi raksasa 3.000 kaki. Gaga-gaga, beruang nenek, pil binatang kaisar, di dalam asal kaisar sangat kuat dan kejam. Setelah saya menelannya, kekuatan saya akan meningkat pesat. Dia menunjukkan kegembiraan yang ekstrim di mata beruangnya. Telapak tangannya mengepalkan sepasang palu raksasa berwarna gelap, meledakkan kepala badak emas seperti bom, dan mengeluarkan pil binatangnya. Tuan, apakah Anda ingin saya membantu? Raja beruang naga Tianluoang berteriak, menatap Tan Yun yang pergi ke utusan manajemen. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ketika Anda datang, itu bantuan yang buruk. Tetap di sana dengan jujur. Mendengarkan suara Tan Yun, Raja beruang memutar matanya dan bergumam, apakah aku sangat lemah? Ketika Tan Yun, yang tingginya ribuan kaki, muncul di belakang kepala Tong Guan dengan pedang pembunuh Hong Meng di tangannya, dia segera melakukan formula pedang pembunuh Hong Meng. Segera, napas Tan Yun mulai melonjak, dan segera menembus ranah Raja Kaisar. Segera setelah tahap pertama, tahap kedua, tahap keempat, itu berhenti sampai tahap ke-6 Raja Kaisar. Tan Yun, keterampilan macam apa ini? Napasnya melonjak dari ranah Kaisar tingkat ke-7 ke ranah Raja Kaisar tingkat ke-6. Merasakan napas Tan Yun, Tong Guan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak.